Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, hari Selasa 11 November 2025. Tema yang saya ajukan pada hari ini adalah menjadi hamba, yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 17 ayat 7-10. Tuhan hari ini memberikan gambaran yang menurut saya cukup aneh dan mengejutkan. Relasi antara Allah dan manusia digambarkan seperti tuan dan hamba. Allah sebagai tuan dan manusia sebagai hamba. Gambaran ini adalah konsep feodal yang sebenarnya tidak adil. Karena hamba itu bahasa lainnya adalah budak. Budak itu dibeli oleh pemilik modal yang punya uang. Maka zaman dahulu ada pasar budak, tempat jual beli para budak. Mengapa konsep yang tidak adil dan tidak manusiawi ini justru dipakai oleh Yesus dalam menggambarkan relasi manusia dengan Allah? Mari kita mencoba melihatnya dalam 3 bagian berikut. Yang pertama, hamba. Dari informasi Injil Lukas, rupanya di zaman Yesus, fenomena perbudakan itu sudah sangat lazim. Biasanya mereka bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Maka di dalam Injil disebutkan kata membajak dan menggembalakan ternak. Namun di samping melakukan tugas utama tersebut, para budak juga harus menyiapkan makanan bagi tuannya. Jadi mereka dibeli untuk melakukan pekerjaan non-stop atau ya lebih dari jam normal lah. Mengapa mereka menjadi budak? Dalam kasus yang paling umum, budak itu dibeli karena mereka memiliki utang besar yang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, harus ada pihak lain yang membeli untuk melunasi hutangnya. Membeli dia, membeli tenaganya, membeli orangnya untuk melunasi hutangnya tersebut. Maka seorang budak harus tunduk kepada yang membelinya dengan bekerja keras siang dan malam. Dalam perjanjian lama, seorang budak harus bekerja selama 6 tahun dan tahun ke-7 bisa dibebaskan. Pertanyaannya adalah, mengapa konsep yang dipakai Yesus ini seperti ini? Hal ini sebenarnya sebuah sindiran yang amat keras kepada kita para pendengarnya. Sebab dengan berdosa, manusia telah menjadi hamba dosa. Jadi kalau kata-katanya diperkeras mengatakan dia telah diperbudak menjadi budak dosa dan berada dalam kuasa setan. Akibatnya adalah manusia tidak mampu membayar agar bisa terbebas dari perbudakan ini. Disitulah Tuhan datang untuk membeli dengan harga tebusan yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Dengan cara ini, manusia bukan lagi hamba dosa, budak dosa, tetapi sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi budak Tuhan kalau mau dikatakan lebih keras. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua tentang ikat pinggang atau mengikat pinggang. Tuhan sudah membeli, maka sekarang manusia mengabdi kepada Tuhan. Pembebasan ini tentunya membahagiakan, sebab dengan menjadi hamba dosa, manusia ujungnya adalah mati. Sebab ia berada dalam kuasa tuan yang jahat. Tuan yang jahat itu ya setan yang kemudian akhirnya hanya mematikan.
Sementara sekarang dientaskan dari dosa dan menjadi hamba Tuhan, manusia akan bahagia sebab di bawah kuasa Tuhan yang mencintainya itu, sampai mengorbankan nyawanya sendiri itu, pastilah dia dihargai dengan sangat luar biasa. Dengan ini maka pertanyaan Injil hari ini dapat dijawab. Mengapa Tuhan itu tidak perlu berterima kasih atas kerja keras hambanya? Sebab bukan Tuhan yang sebenarnya memperoleh keuntungan dari pembelian ini, tetapi justru hamba yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ia sudah dibebaskan dengan cara yang sangat tidak lazim bagi seorang hamba, yakni dibeli dengan harga nyawa tuannya. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan mesti siap memakai ikat pinggang. Artinya selalu bekerja dengan rajin dan penuh dedikasi, bukan karena semata-mata bekerja, tetapi melayani Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur telah dibebaskan dari kematian dari Tuhan yang jahat. Kerja keras atau pelayanan adalah hasil dari ungkapan terima kasih, bukan sebaliknya. Kan seringkali terjadi malah kita setelah melakukan pelayanan tidak ada yang mengucapkan terima kasih, kita emosi. Padahal kan sebenarnya kalau kita melihat aku ini hamba yang dibebaskan Tuhan, dan kemudian ungkapan kerja kita sebagai ungkapan syukur tadi membuat kita menjadikan orang yang melakukan segala sesuatu dengan giat itu karena berterima kasih, bukan minta diterima kasihi. Dari sini dapat dilihat dengan jelas ternyata ketulusan seseorang dalam mengabdi Tuhan, kerja keras seseorang dalam melayani Tuhan sangat tergantung dari pengalaman ia dicintai oleh Sang Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Selama seseorang tidak pernah merasa dicintai, dibela, ditebus, dientaskan secara luar biasa oleh Tuhan, maka ia juga tidak pernah melayani dengan benar. Sebab pelayanan selalu bersentuhan, pekerjaan selalu bersentuhan dengan Tuhan sendiri yang telah membebaskan. Sekarang mari kita lihat poin yang agak rumit, yaitu hamba yang tidak berguna. Kalimat terakhir dalam Injil hari ini sangat menohok ulu hati kita. Yesus bersabda, demikian jugalah kamu, jadi nunjuk langsung. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kata-kata ini hanya bisa dimengerti kalau kita memperhatikan poin pertama dan kedua di atas tadi. Lewat gambaran feodal antara Tuhan dan hamba, kita diajak untuk melihat siapakah diri kita ini sebenarnya. Dalam konsep ini, kita ini memang benar-benar tidak berguna sebenarnya. Gunanya apa kalau kita ini sudah menjadi hamba dosa? Ya gunanya ya mati saja kan. Sebenarnya kan gitu. Seringkali kita nggak menyadari bahwa kita ini memang tidak berguna. Sehingga kalau kita ini agak kesulitan dalam merefleksikan hamba yang tidak berguna ini karena kadang-kadang kita tidak melihat relasi kita dalam konteks feodal ini. Nah, untuk apa membeli hamba yang sudah mengabdi dosa ini sebenarnya? Nggak ada untungnya sama sekali. Jadi Tuhan itu membeli sampah sebenarnya. Pembeli adalah raja. Orang membeli tentu yang terbaik, bukan yang terburuk. Sudah diketahui buruk, masih dibeli juga dengan harga fantastis, yaitu nyawanya sendiri. Inilah yang kemudian mesti kita maknai, ternyata begitu ya dalam hidupku ini. Oleh karena itu, pelayanan dalam bentuk apapun adalah ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Maka konsekuensi praktis atas pelayanan tersebut adalah bukan aku yang penting, tetapi Tuhan yang penting. Terserah Tuhan mau melihat atau tidak, itu nggak penting. Bisa melayani saja ini sudah luar biasa.
Dengan demikian, lewat permenungan ini ternyata tidak ada yang bisa mengatakan aku ini sudah bisa ini dan bisa itu. Aku ini telah berjasa ini dan itu. Yang bisa dilakukan oleh kita hanyalah Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih berkenan menerima aku, mengampuni aku, membebaskan aku orang yang berdosa ini. Dan sekarang Engkau berkenan membuat aku untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Disinilah sebenarnya kita mesti semakin menjadi orang yang rendah hati. Bukan orang yang semakin melayani, semakin minta dihormati. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan perjuangan kita untuk menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.